begitu. Yes. Udah? Jadi pertama saya waktu wakil, nggak apa-apa saya sebut ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi pertama waktu, Mudah-mudahan banyak yang bisa ya. terinspirasi dari cerita kita. Siap. Jadi pertama itu saya bekerja sama, Pemda Luwu Utara bekerja sama dengan USAID. Siap. Melalui program kinerja. Siap. Waktu itu kami disuruh memilih sektor apa. Akhirnya kami pilih waktu itu setelah kami bagi kuesioner, kemudian pilihannya adalah pendidikan. Pendidikan lagi, itu bukan kami yang tentukan isunya apa, ya, sub isunya apa. Akhirnya kami bagi lagi kuesioner. Karena sekali lagi kami berpikiran waktu itu nggak boleh dikooptasi oleh pemikiran pimpinan, gitu ya. Ya. Jadi dibagi kuesioner. Apa sih untuk mengetahui? Ini cerita waktu wakil ya, Ya, siap. kebetulan saya banyak langsung turun Jadi waktu tempat curhat juga sih waktu itu ya. Waktu itu udah akhirnya bagi gitu. Mungkin karena fungsi saya sebagai pengawasan ya, fungsi pengawasan. Siap. Udah kita bagi kuesioner lagi tuh kepada banyak pihak, termasuk kepada cabang dinas, kepala sekolah yang dipilih secara acak, gitu ya. Itu kami bagi orang-orang dari dinas sendiri. Apa sih persoalan paling menonjol? Nah, ternyata waktu itu adalah persoalan distribusi guru. Ya, dibilang kurang. Yes, PNS-nya kurang, tapi non PNS-nya kan banyak. Tapi kenapa masih terjadi kekurangan guru misalnya di daerah-daerah terpencil waktu itu? Nah, akhirnya dipilihlah program distribusi guru proporsional. Masih waktu Ibu saat wakil. Tetap wakil ya? Ya, saat wakil dipilih itu. Nah, kemudian kita berkomitmen waktu itu tuh untuk mengintervensi itu, kerjasama dengan pendampingan dari USAID ya. itu. Jadi cukup lama sih karena kerjasama dengan lembaga USAID ini di bawah USAID. Kerjasamanya itu, di Surabaya. Nah, itu untuk malah dari Surabaya lembaga. Ada lembaga yang lupa sih, lembaga pendidikan lah, ya. Yang berkantor pusat di Surabaya. Kantornya di Surabaya. Yes. Nah, itu kemudian dia yang menghitung, mengkaji, gitu ya, berapa kekurangan, ya, berapa harusnya didistribusi untuk menutupi kekurangan itu supaya bisa proporsional. Yang jelas karena waktu itu ada moratorium penerimaan guru PNS termasuk guru. Akhirnya kami berpikir apa yang harus dilakukan, yang bisa adalah distribusi guru proporsional, memaksimalkan potensi yang ada, kira-kira seperti itu ya. Siap. Betul. Yang paling tidak terutama guru PNS. Ya udah, jadi itu kami lakukan, dan itu dilakukan dengan berdialog di warung kopi, ya, dan dilakukan secara live. Pastikan yang paling berat itu mengajak yang bersangkutan untuk pindah kan, khususnya ke daerah-daerah yang jauh. Mungkin gimana cara pendekatannya itu? Memang selama ini seolah-olah kalau guru dipindahkan ke daerah terpencil itu adalah hukuman, betul. Jadi merubah mindset itu, ya, bahwa kalau mereka ke daerah terpencil mereka adalah pahlawan karena dibutuhkan, ya, gitu. Karena mereka akan membantu peserta didik yang juga punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan yang ada di kota. Betul. Nah, kemudian yang kedua kami berikan insentif. Nah, itu yang penting. Termasuk insentif untuk biaya pindah ke daerah terpencil. Jadi tidak hanya disuruh pindah ke sana, pindah situ. Ya. Dan yang paling penting, yang mindsetnya yang harus diubah dulu. Ditanamkan bahwa mereka tidak sedang dihukum, gitu. Tapi mereka justru sedang diapresiasi. Gitu. Mereka sedang diapresiasi, dibutuhkan oleh daerah dalam rangka mengasah mutiara yang belum terasat ada itu loh. Waktu itu kan musim batu, Kak. Iya, bertepatan waktu itu musim batu. Jadi di akhir saya gunakan ini batu, siswa kita ibarat batu. Ibarat batu, tapi batunya belum diasah. Gitu. Nah, dia harus diasah oleh profesional. Banyak yang asah, banyak tenaga non organik ya, yang tapi belum pernah mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mungkin kualitasnya agak berbeda. Ya, jadi ibaratnya mereka ini adalah pengasah profesional. Gitu. Nah, batu ini jangan sampai
dia berharga, Tapi karena tidak salah cara tersentuh, rasanya, bisa retak, nggak ada betul, harganya loh Pak. betul. Ya, Ini. ya, ya. Jadi waktu itu ya Masuk kan? Nah. Masuk di akal mereka, di hatinya akhirnya. Tapi itu prosesnya lama loh Pak. Lama. Kalau saya nggak salah butuh mulai dari awal sampai eksekusi itu 3 tahun. Di awal, jadi mulainya tidak mudah. Yang tadi kita kami fokus di daerah terpencil, cuma akhirnya berpikir memindahkan sedikit dengan banyak sama ributnya. Betul. Karena kita tidak memindahkan barang, betul. kami merotasi manusia. Akhirnya waktu itu disepakati, belum mekar ya kecamatan di utara, masih 12 kecamatan waktu itu, 11 kecamatan kecuali Rampi. Kecamatan Rampi. Itu semuanya kena program distribusi guru proporsional 3 tahun. Tapi penungguan yang panjang itu, penantian yang panjang itu berbuah manis. Karena menang di top 40. Terus namanya apa sih waktu itu? DGP, distribusi guru proporsional. Ini waktu masih wakil terus? Masih wakil itu. Sampai jadi wakil. 2014 itu menang di top 40. Kemudian 2015 mewakili ke UNPSA untuk pertama kalinya Indonesia ke UNPSA. Jadi kami berlima waktu itu, 2 dari Sulawesi Selatan, 1 dari Baru, dan 1 dari Luwu Utara. Itu. UNPSA, United Nation Public Service Award di Seoul, Korea Selatan. Bisa ceritakan dong. Oh banyak cerita.